Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk memulai kegiatan webinar pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di webinar calon program guru penggerak oleh Ibu Muklisiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam Waalaikumsalam dan warahmatullahi semoga sehat wabarakatuh. selalu Bapak Ibu guru hebat. Yang terhormat Ibu Kadiem SPD MAP selaku Kepala SMA Muhammadiyah Kota Kediri. Yang terhormat dan saat ini kita sedang menunggu juga Bapak Sarwodi MPD selaku Fasilitator CGB Angkatan 11 kelas 155 dan Ibu Aulia selaku pelatih ahli dari calon guru penggerak Ibu Muklisiah. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang baik hari ini, pada malam hari ini, kita diberikan kesehatan dan bisa mengikuti kegiatan webinar ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita bersama, Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Saya harapkan Bapak Ibu masih diberikan kesehatan dan semangat yang luar biasa setelah kemarin kita mengikuti kegiatan outbound dan juga memeriahkan HUTRI yang ke-79 dan semoga pada malam hari ini tetap diberikan kesehatan meskipun tadi pagi subuh baru sampai juga di rumahnya masing-masing. Nah, baik Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama jika pendidikan saat ini merupakan salah satu kemampuan atau salah satu platform untuk melatih intelektual, emosional, dan juga karakter dan berinteraksi dari seorang peserta didik. Di dalam dunia perlu dibahas untuk meningkatkan kompetensi peserta didik itu tersebut. Namun halnya di era generasi sekarang ini, di generasi Z itu pendidikan masih belum sesuai dengan karakter dari anak-anak generasi sekarang, di mana masih membutuhkan pendekatan yang luar biasa, pendekatan yang memihak kepada murid karena itu membutuhkan skill atau kemampuan salah satunya adalah melalui budaya positif. Nah, malam hari ini calon guru penggerak kita, Ibu Muklisiah, akan menyampaikan berkaitan dengan budaya positif. Sebelum ke Bu Muklisiah, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ibu Karim SPD MAP, selaku Kepala Sekolah dari SMA Muhammadiyah Kota Kediri dan juga sekaligus sebagai PIC Komunitas Jumat Belajar KJB dari Semam Kediri. Kepada Ibu Karim SPD MAP, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi maaf, Ibu Karim, wabarakatuh. suaranya masih ke mute. Iya, Sudah, sudah Bismillah, alhamdulillah, masih la haula belum wala quwata terdengar. illa billah. Suara saya terdengar, Pak Ahmad? terdengar. Oh, iya. Alhamdulillah. Pak Ahmad tidak dengar. Di saya Pak terdengar, Ahmad Pak. mendengar Ibu suara Kadiem saya? masih belum terdengar untuk suaranya. Di saya sudah, Pak Mungkin Ahmad. terkendala dengan perangkat komputernya atau laptopnya. Di sini Bisa terdengar. bergabung melalui HP terlebih dahulu mungkin untuk sambutannya. Di Halo, saya halo. sudah Pak Pak Ahmad, Ahmad, suara saya terdengar? suaranya Belum Bu Kade terdengar sudah suaranya. Sudah. jelas, Tapi kalau untuk sudah jelas Bu Kade. videonya terlihat, tapi kalau suaranya nggak terdengar. Boleh Dari teman yang bergabung lain, lewat dari HP peserta terlebih yang lain, dahulu. suara saya terdengar? Sudah terdengar, Bu Kade. Sudah terdengar, Terdengar, Bu. Bu Kade. Dari Pak Terdengar, Ahmad? Bu Kade. Dari Pak Ahmad sudah terdengar apa belum? Atau mungkin bisa diklik di menu mikrofon pojok kiri bawah. Kemudian pilih yang bagian select speaker, dipilih yang checklistnya speaker real talk audio. Atau saya coba Bu Lisa. Saya yang pakai HP ya. Iya. Tapi di saya terdengar, Bu Kade. Iya. Di Iya. Pak Ahmad kok tidak terdengar ya? Saya matikan yang satu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad terdengarkah?
Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sampun sudah. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ahmad belum terdengar suara saya? Sudah, Bu, sudah. Oh, sudah. Nggih, nggih, nggih. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, mudah-mudahan segera bergabung fasilitator guru penggerak Bapak Sarwo Edi dari Bengkulu. Sudah bergabungkah, Bu Lisa? Pak Sarwo Edinya? Belum, Bu? Oh, belum. Iya. Yang saya hormati pengajar praktek guru penggerak Bu Imro'atul Auliah, mudah-mudahan nanti juga segera bergabung. Kelihatannya ini belum bergabung. Yang saya banggakan calon guru penggerak SMA Muhammadiyah Kota Kediri angkatan ke-11. Betul ya? Iya. Iya. Lulusnya angkatan 10 tapi ikut Angkatan. diklatnya di angkatan yang ke-11. Yang saya sayangi, saya banggakan teman-teman guru SMA Muhammadiyah, dan tentunya yang saya hormati seluruh peserta webinar pada kesempatan malam hari ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah, Bu Muklisiah sebagai calon guru penggerak angkatan yang ke-11 mengadakan webinar. Mudah-mudahan hal ini nanti bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya, di mana SMA Muhammadiyah sudah menjadi sekolah penggerak. Insya Allah tidak asing lagi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah sering dan selalu kita laksanakan, yang insya Allah nanti akan dikumpas tuntas mengenai disiplin positif. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, sebagai pendidik dan khususnya bagi Bu Muklisiah selaku guru penggerak, di mana di dalam guru penggerak itu ada value, ada semboyan yang selalu dicanangkan sebagai motivasi, sebagai semangat tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Luar biasa. Sehingga kami berharap khususnya Bu Muklisiah bisa menjadi inspirasi dan pendorong semangat teman-teman di SMA Muhammadiyah khususnya, dan tentu saja para peserta webinar mudah-mudahan bisa mengambil ilmu dan sekaligus menerapkan ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Bu Muklisiah tentang budaya positif. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, budaya positif sering kita lakukan dalam bermacam-macam bentuk. Harapan saya nanti Bu Muklisiah secara pribadi mampu untuk mengembangkan budaya positif yang sudah dilakukan maupun mencari inspirasi lagi untuk bisa melakukan budaya-budaya positif yang lain. Dan tentunya tugas sebagai guru penggerak adalah selain menggerakkan diri sendiri juga mampu menggerakkan lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan guru di SMA Muhammadiyah, teman-teman di MGMP mungkin, atau komunitas-komunitas yang lain, dan tentunya dalam skala yang selalu kita berkecimpung di dalamnya, mampu menggerakkan disiplin positif di lingkungan SMA Muhammadiyah Kota Kediri dari semua komponen, baik dari guru, kemudian juga pegawai, dan tentu saja yang paling tidak boleh ketinggalan adalah anak-anak kita yang kita sayangi. Selamat Bu Lisa, mudah-mudahan webinar ini nanti memberikan makna yang luar biasa dan tetap semangat, meskipun saya yakin hari ini kondisi tidak full fit ya, karena
Saya pun sendiri merasakan, oh ternyata setelah sore kondisi agak menurun. Nggih. Selamat melaksanakan webinar Bu Muklisiah dan Bapak Ibu seluruh peserta. Mudah-mudahan sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, disampaikan terima kasih atas sambutannya Ibu Kadiam SPD MAP. Besar harapan sekolah juga untuk nantinya Bu Lisa setelah lulus dari CGP bisa memberikan dampak positif untuk SMA Muhammadiyah Kota Kediri tentunya. Dan untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu karena sudah pukul 19.21 juga dan agar nanti selesainya tidak terlalu malam, kita langsung saja untuk menyimak bersama terkait dengan materi yang akan disampaikan Ibu Muklisiah pada kesempatan webinar hari ini terkait dengan budaya positif yang lebih terfokuskan bagaimana upaya guru sebagai uh, pembelajar di kelas, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kepada Ibu Muklisiah, saya perlu bantuan untuk share screen atau bagaimana? Sudah bisa. Oke, Nggih. oke. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terdengar. Wabarakatuh. Sebelumnya izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah tampak Bapak Ibu? Sampun Iya, Bu Lisa. sudah Bu. Alhamdulillah. Ampun. Tampak jelas Bu Lisa. Alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif, tentang posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dalam hal ini saya akan mengambil tema transformasi pendidikan memperkuat kurikulum merdeka melalui budaya positif. Saya Muklisiah, SPD, guru dari SMA Muhammadiyah Kota Kediri, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Kediri, Jawa Timur. Tujuan saya untuk ini, Bapak Ibu, sebagai calon guru penggerak kan saya sudah mendapatkan teori-teori, bahkan praktek atau pengalaman-pengalaman dari kegiatan pelatihan yang saya ikuti di PGP ini. Jadi saya ingin berbagi dan sharing dengan Bapak Ibu. Semoga nanti bisa bermanfaat. Tujuannya yaitu kali ini sosialisasi konsep inti budaya positif, pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, serta implementasinya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, terutama di sekolah kita tercinta SMA Muhammadiyah Kota Kediri. Saat ini kita sebagai sekolah penggerak menerapkan kurikulum merdeka, ya Bapak Ibu. Tujuan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai guru hendaknya menciptakan lingkungan yang inklusif, yang kondusif, sehingga murid-murid kita dapat merasa nyaman, merasa enjoy di sekolah, sehingga kegiatan pembelajaran bisa dinikmati dan murid-murid kita bisa belajar dengan nyaman, seperti itu. Tentang budaya positif, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa itu disiplin? Pasti sudah tahu semua, monggo saya yang ingin menyampaikan persepsinya tentang disiplin itu apa? Mungkin Pak Dian Hayat sebagai waka kesiswaan atau Bapak Arfi sebagai tatipnya.
Iya, ternyata masih capek ya Bapak Ibu. Oke, langsung mawon nggih. Disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Dalam penerapan budaya positif ini, kita bisa mulai dari posisi kontrol guru, kemudian implementasi keyakinan kelas, dan yang ketiga yaitu implementasi segitiga restitusi, yang nanti kita akan bahas satu persatu. 5 posisi kontrol guru berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser bahwa Bosen menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Seorang guru apabila memposisikan diri sebagai penghukum, posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru. Mungkin dari salah satu kita ada yang menerapkan seperti itu. Biasanya kita lihat situasi ya Bapak Ibu. Dengan anggapan bahwa hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti, disertai gestur menunjuk-nunjuk, menghardik matanya yang melotot. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya lagi, murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Kemudian posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba akan meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Posisi yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan. Oh maaf. Pada posisi ini nanti guru akan bertindak sebagai teman. Kemudian dia akan mendengarkan curhat-curhatan dari murid. Dari sana nanti murid akan merasa nyaman dan akan lebih terbuka kepada gurunya. Selanjutnya, posisi guru sebagai pemantau atau posisi mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib peraturan sekolah. Kemudian posisi tertinggi dari seorang guru adalah posisi manajer, di mana guru melakukan bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memposisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif bagi penguatan watak atau karakter murid yang tidak baik.
Motivasinya yaitu ketika guru memposisikan diri sebagai penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Hasilnya, murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, seperti itu. Dampak pada murid mengurangi kesalahan. Kemudian pada guru yang memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, guru berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tidak seperti itu. Ibu sangat kecewa padamu, gitu. Guru berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Intinya itu guru itu mengungkit-ungkit kebaikannya, seperti itu Bapak Ibu. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Mulai menyadari kesalahan berarti muridnya ini. Dalam dampaknya pada murid merasa rendah diri karena dianggap bersalah terus oleh gurunya. Kemudian di posisi yang ketiga, guru sebagai teman, guru membuat kendala alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah ingat ibu pernah membantu apa, misalnya seperti itu. Kemudian hasilnya murid karena gurunya menganggap teman, akhirnya muridnya itu bergantung kepada gurunya dan tidak bisa mandiri. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Maksudnya ternyata begitu, ternyata gurunya tadi mengungkit-ungkit, oh kamu itu teman saya. Jadi ada istilahnya menuntut seperti itu. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Ya ini. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri, dan bergantung. Kemudian posisi yang keempat, guru sebagai pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Jadi mengingatkan murid, peraturannya apa? Kok kamu nggak tertib? Seperti itu misalnya. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi di sini murid belum tersadar secara intrinsik dalam dirinya, seperti itu. Kemudian identitas yang berhasil yaitu posisi sebagai manajer. Ini murid mulai menghargai dirinya sendiri. Pada posisi ini guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya misalnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, Bu? Misalnya gitu. Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Coba Bapak Ibu sekarang direfleksi masing-masing ya, kira-kira Bapak Ibu itu sudah di posisi berapa, ngoten ya? Di posisi yang mana? Di posisi penghukum, apa di posisi merasa bersalah, atau di posisi teman, atau posisi pemantau, atau di posisi manajer. Yang sebaiknya kita sebagai guru itu di posisi manajer, yaitu posisi paling tinggi. Karena apa? Di posisi manajer nanti guru dapat menimbulkan kesadaran
murid itu dari dalam dirinya. Jadi tidak mengandalkan motivasi dari orang lain. Misalnya mau berangkat sekolah ya atas kemauan sendiri, mau apa istilahnya, mau sholat juga atas kemauan sendiri, bukan karena oh di sekolah wajib sholat seperti itu. Kemudian disiplin positif di sekolah melakukan keyakinan kelas. Yang kedua, yang pertama tadi kan 5 posisi kontrol guru. Sekarang disiplin positif di sekolah melalui keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu sama dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas? Tentu tidak. Berbeda, Bu Lisa. Bagaimana? Berbeda. Oh, berbeda ya. Benar Pak Ahmad. Jadi keyakinan kelas sama peraturan kelas itu berbeda. Bedanya di mana? Kalau peraturan sekolah itu sudah ada sebelum murid atau kita guru itu ada di sekolah. Sedangkan untuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu dibuat bersama-sama antara murid dengan guru seperti itu. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas lebih jelasnya yaitu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Jadi karena keyakinan kelasnya tadi dibuat bersama-sama antara guru dengan murid, kan murid jadi ikut, oh saya juga ikut buat, masa melanggar yang sudah peraturan yang sudah saya buat sendiri, mungkin seperti itu. Dalam membuat keyakinan kelas, saya berdiskusi dengan murid sampai menghasilkan pernyataan universal untuk diyakini dan dilaksanakan bersama. Seperti itu. Langkah-langkahnya bagaimana untuk membuat keyakinan kelas? Yang pertama yaitu murid-murid diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat tentang peraturan dan harapannya di kelas, dan murid menuliskan keyakinan yang mereka harapkan. Jadi apa saja yang diharapkan oleh mereka itu diberi kesempatan. Kalau Bu Lisa pernah praktek di kelas itu, murid-murid saya beri sticky note, kemudian menuliskan satu peraturan kelas yang mereka inginkan, kemudian ditempel seperti itu. Langkah yang kedua, guru dan murid memilah keyakinan kelas yang penting. Maksudnya bagaimana? Tadi kan sudah membuat yang di sticky note itu, Bapak Ibu itu sudah ditempel-tempel. Otomatis ada beberapa peraturan yang double-double antara satu murid dengan murid yang lain. Lah itu nanti disederhanakan, kalau yang misalnya sama ya ditulis satu seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Maksudnya kalimat positif itu yang bagaimana? Contoh misalnya, murid datang ke sekolah tepat waktu, seperti itu. Jadi tidak dibenarkan kalau misalnya menulisnya murid datang ke sekolah, murid tidak datang ke sekolah tidak terlambat datang di sekolah, itu kurang pas karena kalimatnya negatif. Jadi ketika menggunakan kata tidak atau jangan itu kurang pas. Contohnya seperti ini, ketika kita jangan pikirkan gajah misalnya, tapi di pikiran kita itu kan adanya gajah ya Bapak Ibu. Contoh lagi di sekitar jalan depannya SMP 8, di situ ada tulisannya jangan tengok kanan, tapi secara otomatis kita nanti akan tengok kanan, padahal tidak dibolehkan untuk tengok kanan seperti itu. Jadi lebih baik menggunakan kata positif apa yang dituju seperti itu. Kemudian yang keempat, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Setelah tadi kalimat positifnya, kemudian disepakati mana yang akan masuk dalam keyakinan kelasnya kita yang kira-kira bisa dilakukan bersama-sama. Selanjutnya, tahap yang kelima yaitu menyepakati gambaran perilaku yang sesuai dan tidak sesuai. Maksudnya bagaimana? Tadi sudah ada keyakinan kelas yang disepakati, misalnya disiplin. Yang termasuk yang sesuai dengan keyakinan kelas disiplin itu apa? Misalnya datang ke sekolah tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, seperti itu, memakai baju sesuai, memakai seragam sesuai harinya gitu. Yang tidak sesuai yang mana? Yang tidak sesuai berarti terlambat datang ke sekolah, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, seperti itu.
Kemudian yang keenam, membahas peran guru dan siswa dalam mewujudkan keyakinan kelas. Tadi keyakinan kelas sudah dibentuk ya Bapak Ibu, nomor 4. Nah, setelah itu nanti peran gurunya itu bagaimana untuk mewujudkannya? Apakah hanya siswa saja yang mewujudkan keyakinan kelas? Kan tidak. Jadi harus bersama-sama. Siapapun guru yang masuk di kelas itu dan siswa yang ada di kelas itu berarti harus bersama-sama mewujudkan keyakinan kelas. Jadi tidak hanya berlaku untuk siswa saja, tapi juga berlaku untuk semua guru yang ada di kelas. Kemudian yang ketujuh, meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mohon maaf ini typo. Dari waktu ke waktu seperti itu. Jadi keyakinan kelas ditinjau apakah sudah benar-benar dilakukan atau belum, seperti itu. Selanjutnya, disiplin positif di sekolah melalui segitiga restitusi. Yang pertama tadi sudah posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas. Sekarang kita mewujudkan disiplin positif di sekolah melalui segitiga restitusi. Ada yang tahu Bapak Ibu tentang segitiga restitusi? Bu Lisa dulu waktu di komunitas Jumat Belajar di KJB sudah pernah membahas tentang segitiga restitusi. Ada yang masih ingat mungkin Bapak Ibu? Nggak ada, nggak? Lupa Bu Lisa, boleh Lupa, dijelaskan? Kalau lupa kita bahas lagi supaya ingat, ya. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Caranya bagaimana? Caranya di segitiga restitusi itu ada 3 langkah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang keempat menanyakan keyakinan kelas. Jadi di pertama nanti kita bahas satu persatu di sini ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata apa? Di sini guru misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu. Jadi setelah diberi kata-kata seperti ini, nanti diharapkan murid itu bisa menyadari kesalahannya. Mungkin gitu, ya. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu validasi ini Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Mohon maaf, ini tadi typo. Dalam validasi tindakan yang salah ini bertujuan untuk membantu murid mengenali kebutuhan diri yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Seperti itu. Kemudian guru berkata apa? Guru, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok bisa lebih baik lagi, maksudnya begitu. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tadi sudah membuat keyakinan kelas, kemudian kan diingatkan lagi setelah muridnya itu mengakui kesalahannya, menyadari kesalahan, kemudian ditanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa ini yang kita percaya di kelas?
nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, intinya di dalam menyanyikan keyakinan ini, kita mengingatkan kembali kepada murid yang berbuat salah itu untuk mengingatkan keyakinan kelas yang dia langgar itu yang mana, poinnya seperti itu. Intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang non-konfrontatif. Caranya bagaimana? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita perbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan peraturannya apa? Seperti itu. Ini tentang segitiga restitusi, Bapak Ibu. Eh, saya sebenarnya ingin membagikan praktek saya yang kemarin, tapi hasilnya saja, nggih. Mohon maaf, ini belum saya ketik, masih murni ini, belum apa-apa. Jadi hari Jumat saya membuat keyakinan kelas di kelas 12.2 itu hasilnya ini yang masih di papan tulis. Di situ ada keyakinan kelas yang pertama berakhlak Islami, jadi keyakinannya yang disepakati oleh anak-anak itu. Yang kedua disiplin, yang ketiga itu merawat lingkungan, yang keempat toleransi. Dari situ tadi ada apa ya? Keyakinan yang sesuai, yang di sini yang tidak sesuai, seperti itu. Ini tentang kalimat yang positif yang dibuat oleh anak-anak, kemudian yang ini kalimat negatif. Insya Allah nanti akan diketik sama anak-anak, didesain sendiri. Biasanya yang buat itu Bapak Ketua kelas, Pak Galang. Seperti itu. Mungkin itu dulu Pak Ahmad. Terima kasih waktunya. Mungkin bisa sharing dengan Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop start nggih, Bapak Ibu. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu Lisa atas pemaparannya luar biasa sekali berkaitan dengan budaya positif. Tadi ada 3 cara, yaitu bagaimana dengan melakukan posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada 5 tahapan. Yang paling baik katanya Bu Lisa adalah di tahap manajer. Kemudian ada keyakinan kelas, kesepakatan dengan anak-anak, dengan juga dengan seorang guru itu sendiri. Dan yang ketiga ada segitiga restitusi. Nah, untuk pemaparan yang disampaikan Bu Lisa, ternyata sampai saat ini sudah ada 28 peserta. Yang tadi kita buka Alhamdulillah. ada sekitar 16. 11-12 peserta, sekarang sudah 28 peserta. Mungkin dari Bapak Ibu sebelumnya ada yang ingin didiskusikan bersama dengan Bu Muklisiah terkait dengan materi kita. Saya persilahkan, boleh raise hand atau mengaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Mohon izin tidak on cam. Ya, Oke. siap Ya, Bu Lofi. oke. Boleh untuk Izin menyampaikan. berdiskusi, menanyakan saja Bu Lisha, karena tadi kan kalau bisa kami sebagai guru itu posisinya manajer ya. Iya. Jadi apakah boleh misalkan sewaktu-waktu kan mau nggak mau tetap ada eh, eh, konsekuensi yang harus kita berikan. Apakah sometimes itu eh, eh, memberikan sebuah hukuman itu bisa, misalkan kan saya pernah baca saya tapi lupa gimana. Intinya waktu saya mempelajari tentang hukuman kan kalau bisa yang apa gitu yang bermanfaat istilahnya kan ada
Nah, apakah itu bisa dikolaborasikan ketika menjadi manajer seperti itu atau ada saat-saat tertentu kita bisa mengkombinasikan antara penghukum, teman, dan lain sebagainya itu tadi. Matur nuwun, itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teknis diskusinya, setiap Bapak Ibu peserta yang bertanya nanti akan langsung direspon dan dijawab oleh Bu Muklisiah agar pertanyaannya lebih up to date, tidak nanti ditahan-tahan, biar nanti yang menanyakan juga langsung merasa puas. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya Ibu Lofi, sebagai seorang guru bahasa Inggris di SMA Muhammadiyah Kota Kediri, posisi dalam uh, kontroli seorang guru tadi ada 5, dan yang paling baik itu adalah sebagai manajer. Nah, apakah diperbolehkan kita melakukan komunikasi dengan mungkin bisa menghukum atau membuat rasa bersalah atau mungkin bisa menjadi teman atau bahkan menjadi pemantau? Apakah kita boleh mengkolaborasikan karena dari range-nya tadi itu yang paling baik manajer, dan apakah dibolehkan intinya seperti itu untuk mengkolaborasikan? Silakan untuk diberikan tanggapannya Ibu Muklisiah. Oke, terima kasih Pak Ahmad dan terima kasih Bu Lofi atas pertanyaannya. Kalau menurut saya boleh boleh saja sih mengkombinasi ya, istilahnya mengkombinasi. Tapi kalau di posisi penghukum itu sebaiknya dihindari karena apa, di posisi penghukum nanti akan menimbulkan kebencian atau apa ya istilahnya, memberontak. Jadi murid-murid nanti akan memberontak dan di sana nanti murid tidak akan muncul apa ya, motivasi intrinsik untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi istilahnya dia nanti akan malah berbohong seperti itu dengan adanya hukuman-hukuman. Mungkin Bapak Ibu juga sering mengalami ya, sering mengalami ketika mungkin posisi pada saat piket atau pada saat pembelajaran juga seperti itu. Ketika anak-anak itu dihukum, misalnya dihukum terlambat, terus nanti dihukum, apalagi kalau hukuman fisik ya, misalnya diminta push up atau diminta keliling atau membersihkan apa, itu nantinya ya sudah dijalanin aja seperti itu. Misalnya guru piketnya marah, ya biar aja marah. Besok paling marah lagi kalau saya ngelanggar. Tapi kan nggak ada istilahnya apa ya istilahnya kesadaran dari dalam diri. Kalau misalnya nggak melakukan mungkin karena takut takut dihukum misalnya. Aduh, belum sarapan sudah disuruh push up, belum sarapan sudah suruh bersih-bersih, padahal di rumah nggak pernah bersih-bersih kayak gitu. Bisa juga kalau ada kemungkinan juga nanti misalnya anak-anak itu akan berubah menjadi lebih baik, tapi itu kemungkinannya sangat kecil sekali. Beda lagi kalau misalnya kita menunjukkan ke anak-anak bahwa eh, misalnya kamu terlambat, ya kita dekati aja. Misalnya terlambat karena apa? Eh, sudah setiap hari kita tahu bahwa yang terlambat ya hanya itu saja seperti itu. Insya Allah tatib kita dan BK kita sudah super ya, sudah super dalam jadi detektifnya. Jadi misalnya sudah tahu kondisi atau latar belakang dari murid-murid kita itu bagaimana, siapa yang dapat dispen, siapa yang tidak. Bukan berarti dengan memberikan dispen kita memberi kesempatan kepada murid untuk selalu berbuat salah, tidak. Contoh saja seperti Dani kelas 12-2, maaf menyebut merek. Dani itu murid saya di bawah naungan kewalian saya kelas 12-2 itu dapat dispen untuk datang terlambat 15 menit. Jadi jam 7 boleh baru datang karena memang malamnya dia kerja sampai malam, dan kalau takut terlambat makanya minta dispen terlambat. Dia sudah punya kartu dispen itu. Ternyata saya lihat beberapa hari kemarin, minggu yang kemarin itu eh, terlambatnya hanya 1 kali seperti itu. Kalau misalnya untuk pemantau memang mungkin kalau misalnya dikolaborasi itu di yang posisi yang keempat, yaitu posisi pemantau. Kenapa? Karena memang kita sebagai guru itu berkewajiban untuk
mengevaluasi atau memantau bagaimana perkembangan murid-murid kita, apakah sudah lebih baik lagi, apakah sudah berkembang potensinya, atau apa ya istilahnya pembelajarannya bagaimana, itu memang sudah tugas kita sebagai guru untuk mengevaluasi. Mungkin seperti itu, Bu Lofi, Pak Ahmad, terima kasih. Betul. Kalau misalnya dari Juga Bapak Ibu yang lain ada apa ya istilahnya pendapat lain, silakan. Kita Oke, sharing saja di sini, Pak Ahmad, J. oke, baik. Sebelum ke pendapat dari Bapak Ibu yang lain, saya kembalikan terlebih dahulu kepada Ibu Lofi Amalia, bagaimana terkait dengan tanggapan dari Bu Lisa. Jika diperbolehkan, kita mengkolaborasikan dengan berbagai controlling seorang guru, boleh dikontrolin dengan penghukum, pemantau, atau sebagai seorang teman. Kira-kira bagaimana, Bu Lofi? luar biasa Pak Ahmad. Nanti coba saya terapkan dan saya hayati. Baik, terima kasih banyak Bu Lisa, Pak Ahmad, Iya, Iya, sama-sama, atas Bu terima kasih Lofi. kesempatannya. kembali. Nanti akan diterapkan oleh Bu Lofi dan dihayati dulu katanya sebelum diimplementasikan ke kelasnya Bu Lofi sendiri. Baik, Bapak Ibu, apakah ada tanggapan dari pertanyaannya Bu Lofi sebelumnya? Apakah kita harus saklek kepada seorang manajer sebagai pembelajaran di kelas atau boleh berkolaborasi sebagai seorang teman atau pemantau atau pembuat rasa bersalah atau sebagai penghukum? Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Atau boleh kalau ada pertanyaan baru yang muncul dipersilahkan. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Apalagi fokus ini menonton karnaval. Oke, ada Bu Imro'atul Aulia sebagai Alhamdulillah. Oke, Bu Aulia boleh di unmute dulu mikrofonnya. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama. Paparan yang luar luar biasa Terima sekali, nggih. kasih Ini Raulnya. yang saya tanyakan, terkadang kita sebagai guru secara tidak sengaja itu sering membuat anak itu merasa bersalah gitu ya. Kita tadi kalau nggak salah ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, seperti itu. Mungkin kadang kita menasehati anak-anak secara nggak langsung kayak apa yang kita sampaikan itu membuat mereka merasa bersalah. Mungkin ada tips-tips yang bisa dibagikan biar kita itu ketika menasehati anak itu tidak menggunakan kata-kata yang membuat kita itu sebagai posisi kontrol membuat merasa bersalah gitu. Terima kasih. Hai, terima kasih Bu Aulia. Sebelum ke Bu Lisa sambil mencari-cari jawaban terbaiknya, bagaimana Bu Aulia? Apakah sehat sekarang? Pripun, Pak? Apakah sehat? Oh, alhamdulillah sehat. Oke. Untuk IKM-nya pengibasannya lancar, G? Nggih, alhamdulillah lancar kurang satu, Pak. Oke, siap. Bagaimana Bu Lisa sudah menemukan jawaban terbaiknya? Bagaimana sih sebenarnya cara tips dan triknya kita sebagai seorang guru untuk memposisikan sebagai seorang controlling, tidak menciptakan rasa bersalah kepada peserta didik kita saat kita memberikan suatu nasihat ataupun memberikan suatu arahan. Kepada Bu Lisa, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Ahmad dan Bu Aulia atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, pembuat rasa bersalah tadi itu kan akhirnya apa ya? Siswa itu kan ditunjuk-tunjukkan terus gitu. Oh, kamu itu salah karena tidur di kelas seperti itu misalnya. Kamu itu salah nggak pakai seragam sesuai hari seperti itu contoh misalnya. Kalau terus diingat-ingatkan seperti itu, apalagi kalau di depan teman-teman yang lain, itu murid kan akan merasa satu mungkin malu, satu merasa malu, di kedua nanti dia juga akan jadinya apa ya, ketika malu nanti akan ada rasa dendam juga, meskipun tidak dihukum ya, tapi eh, pandangannya itu ketika pernah juga sih saya seperti itu ya istilahnya. Contoh ketika ada
siswi yang memakai lipstik itu saya hapus di depan itu langsung aduh apa ya ekspresinya itu marah seperti itu Bu Aul. Nah itu mungkin yang tidak patut ya. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya kalau menurut saya ya didekati pelan-pelan seperti itu. Kemudian diingatkan lagi peraturannya itu misalnya kayak seperti tidur di kelas berarti kalau di kelas kita kan sudah membuat kesepakatan ya bagaimana seperti itu misalnya oh kalau tidur harus menjelaskan apa itu nanti ditunjukkan keyakinannya yang sudah disepakati bersama itu apa. Setelah itu kalau dia sudah merasa oh iya ternyata saya salah nanti di sela-sela gitu diselipkan apa ya bahasanya kayak dirayu-rayu atau bagaimana ya Bu ya misalnya oh iya, kamu sudah tahu kan kalau misalnya tidur saat pelajaran itu enggak baik, kayak gitu. Eh, kita harus kadang itu berpura-pura dan bermuka dua di depan anak-anak seperti itu. Eh, jadi didekati, kemudian diarahkan sampai murid itu eh, tahu atau sadar bahwa apa yang dilakukan itu memang salah. Nah, dan melanggar kesepakatan atau peraturan yang sudah dibuat. Kesepakatan misalnya kesepakatan di kelas atau peraturan yang berlaku di sekolah maupun dari tim tatip seperti itu. Nah, setelah didekati nanti pelan-pelan di apa ya diarahkan bagaimana supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Mungkin itu Bu Aulia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lisa. Bagaimana Bu Aulia terkait dengan tanggapannya? Oke, sudah memberikan jempol apresiasi jika Terima luar biasa kasih. sekali jawaban dari Bu Lisa. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Apakah ada yang disampaikan atau memberikan pertanyaan baru? Kita berikan satu sesi lagi sebelum nanti kita ke sesi berikutnya. Bagaimana Pak Nuril? Oh, beliau langsung menengok. Ada yang ingin disampaikan atau memberikan pertanyaan? Pak Suhu. apa ya? Oh, apa terus? Ya wis lewat dulu saja. Oh, oke, siap. Jadi kalau dari Pak Nuril sudah memberikan uh, kesempatan untuk ke sesi berikutnya, saya pikir juga sudah luar biasa sekali pemaparan dan diskusi kita pada malam hari ini terkait dengan budaya positif. amin. Sebelum ke sesi berikutnya, saya ingin memberikan suatu rangkuman terkait dengan jalannya webinar dari Ibu Muklisiah, di mana terdapat 3 pembahasan terkait dengan budaya positif di sekolah, yaitu posisi guru sebagai controlling, tadi ada sebagai pemberi penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, dan sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kemudian adanya keyakinan kelas bersama, membuat keputusan, membuat keyakinan bersama anak-anak dan guru, dan yang ketiga berkaitan dengan segitiga restitusi. Itu 3 hal itu yang disampaikan Ibu Muklisiah, bagaimana menciptakan budaya positif, disiplin positif yang ada di kelas dan lingkungan sekolah kita bersama. Untuk sesi berikutnya adalah refleksi dan juga pemberian umpan balik. Nah, refleksi yang pertama akan saya berikan kesempatan kepada Bapak Sarwo Edi selaku fasilitator CGP dari Ibu Muklisiah. Apakah Bapak Sarwo Edi bisa mengaktifkan mikrofonnya? Saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. kepada Pak Ahmad sudah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon maaf saya tidak bisa on cam ya. Kebetulan di sini jaringannya masih agak gangguan. Terima kasih kepada Ibu Lisha. Saya ucapkan pada malam hari ini selamat suksesnya webinar pada malam hari ini tentang aksi nyatanya yaitu sosialisasi budaya positif yang sudah beliau terapkan di sekolahnya di SMA Kediri yaitu tentang pembuatan keyakinan kelas. Saya sangat senang sekali dengan apa yang sudah dibagikan oleh Ibu Lisha ini untuk kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan ke depannya sama-sama kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing khususnya dan di sekolah kita pada umumnya. Jadi budaya positif ini
bisa menjadi tolok ukur kita, bagaimana posisi kontrol kita dari 5 posisi kontrol tadi, seperti yang disampaikan bahwa posisi yang sangat diharapkan itu yaitu sebagai manajer, tetapi karena kita semua sedang berproses, mungkin ya tidak langsung ke manajer ya, tetapi prosesnya dari teman, pemantau, dan pada akhirnya kita pada posisi manajer. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ibu Lisha. Webinarnya pada malam hari ini luar biasa. Sukses ke depannya dan terus bergerak untuk meningkatkan kompetensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sarmo Edi MPD selaku fasilitator dari CGB Ibu Muklisiah SPD. Selanjutnya kami juga berikan kesempatan untuk memberikan refleksi dan umpan balik kepada pengajar praktik Ibu Muklisiah, kepada Ibu Imrotul Aulia SPD. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Ahmad atas kesempatan yang diberikan. Ini kok tiba-tiba jadi memberikan refleksi. Luar biasa untuk Bu Lisha yang malam ini sudah berbagi terkait budaya positif yang sudah dipraktikkan di sekolah Bu Lisha, dan Bu Lisha berkenan untuk membagikan hasil praktik baiknya kepada rekan-rekan yang ada. Alhamdulillah ini juga sebenarnya sekaligus untuk menuntaskan tugas aksi nyata ya. Ini bisa melibatkan seluruh Bapak Ibu guru yang ada dari Sekolah Bu Lisha sendiri, dari SMA Muhammadiyah, dan juga luar biasa bisa melibatkan Bapak Ibu guru lain yang mungkin ada di antara peserta di sini yang bukan termasuk Bapak Ibu guru dari SMA Muhammadiyah. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa lancar seterusnya sampai lulus dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11. Mungkin itu saja Pak Ahmad dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aulia atas refleksi umpan baliknya terkait dengan webinar yang dijalankan oleh Ibu Muklisiah pada malam hari ini. Dan refleksi terakhir kami berikan untuk Ibu Kadiem SPD MAP selaku Kepala SMA Muhammadiyah Kota Kediri. Meskipun tadi sudah memberikan kesambutan, tapi kami juga perlu Ibu memberikan refleksi dari jalannya kegiatan webinar hari ini. Kepada Ibu Kadiem, boleh jika untuk mengaktifkan mikrofonnya. Anji, Mas Ahmad, sudah terdengar suara saya? Ampun, terima kasih. Mohon maaf, Bapak Ibu off kamera, Anji. Ini tadi nyambi-nyambi. Alhamdulillah luar biasa yang disampaikan oleh Bu Lisha. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa apa ya Bapak Ibu, memberikan langkah baru bagi kita semua. Barangkali ada langkah-langkah yang ternyata di dalam menangani anak-anak yang bermasalah itu belum tepat, sehingga ini adalah merupakan gambaran bagi kita untuk langkah ke depannya. Bapak Ibu, untuk anak-anak yang bermasalah itu yang sangat mereka perlukan adalah menurut saya itu bagaimana kita bisa berperan untuk membantu mereka mencari solusi. Itu adalah yang paling penting. Jadi anak yang mungkin tidak disiplin, tidak hanya yang mereka butuhkan tidak selalu disalah-salahkan, tidak selalu dimarahi, atau mungkin hal lain yang justru akan menambah mereka itu tidak nyaman. Jadi anak-anak itu yang kita perlukan bagaimana kita mampu memberikan atau membantu mereka mencari solusi. Mungkin nanti itu yang ke depan kita pikirkan bersama-sama, solusi apa yang bisa kita berikan ke anak-anak. Kalau anak-anak itu punya masalah di suatu kondisi tertentu, karena kondisi anak-anak kan berbeda. Selamat Bu Lisha sudah memberikan yang luar biasa kepada kita semuanya. Terima kasih juga untuk Pak Sarwo Adi dari Bengkulu sebagai fasilitator
calon guru penggerak juga pelatih praktek Ibu Imratul Aulia. Begitu Mas Dian Ahmad Sasmito, saya akhiri. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, sehat selalu nggih. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih Ibu Kadem SPD MAP atas refleksi dan pemberian umpan baliknya terkait dengan webinar pada malam hari ini. Ibu Lisa, ada yang ingin disampaikan atau bagaimana? Iya. Silakan. Terima kasih Pak Ahmad waktunya. Eh, di pengunjung acara saya sampaikan terima kasih sekali kepada Pak Sarwudi selaku fasilitator saya dan teman-teman dari kelas 155 yang motivasinya sangat wow sekali, terutama untuk saya dan teman-teman selalu tidak putus-putus mengingatkan kami akan tugas-tugas di sela-sela kegiatan kami, peran kami sebagai guru. Kemudian Bu Aulia juga yang sabar, telaten, dan aduh, wes pokoknya wow, hebat sekali ini PP yang hebat terus pokoknya. Dengan prestasi yang, waduh, macam-macam ini Bu Aulia, dengan peran yang macam-macam bisa berjalan semuanya, yaitu yang selalu memotivasi saya. Kemudian Bu Kadiem selaku Kepala SMA Muhammadiyah yang selalu mendukung saya dan teman-teman untuk maju untuk apa ya, semua kegiatan atau memilih apapun, melakukan apapun yang penting untuk kebaikan kami secara pribadi atau kebaikan untuk murid-murid dan kebaikan SMA Muhammadiyah. Terima kasih kesempatan dan dukungannya Bu Kade dalam hal apapun, waktu, fasilitas, dan apapun. Terima kasih Pak Ahmad dan teman-teman sudah ikut berpartisipasi saya untuk melaksanakan aksi nyata 1.4. Mari kita bersama-sama, semoga kita tergerak dan semoga lekas bergerak dan mari menggerakkan bersama-sama untuk mewujudkan budaya positif di sekolah masing-masing sehingga nanti murid-murid kita bisa nyaman di sekolah dan nanti bisa melakukan pembelajaran dengan menikmati pembelajaran. Terima kasih semuanya, tidak ada kata-kata lagi. Terima kasih pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada Ibu Mukulisiah yang telah melaksanakan webinar sebagai seorang calon guru penggerak pada kesempatan kali ini. Dan kami ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk jangan lupa mengisi presensi yang telah disediakan linknya yang ada di deskripsi chat pada Zoom kali ini. Nanti untuk link presensi akan kami gunakan sebagai pengajuan sertifikat dari KJB Komunitas Jumat Belajar SMA Muhammadiyah Kota Kediri. Dan nanti bisa digunakan untuk pengelolaan kinerja yang ada di PMM kita masing-masing. Sebelum saya tutup, boleh kita abadikan bersama momen kita kali ini di webinarnya Bu Lisa. Boleh yang berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Ada 30 peserta, sayang kalau kita tidak melakukan foto bersama. Oke, kita coba ambil gambarnya melalui screenshot, boleh diaktifkan semuanya. Masya Allah ada Pak Arfi, ada Pak Ulu, Pak Nuril, dan Bapak Ibu yang lain. Bahkan ada Pak Anang pun di galaksi yang lain pun juga ikut Wah, webinar kita malam hari ini. ada dari SMP juga Pak Ahmad. Iya, dari Terima SMP kasih. mungkin dari teman-temannya Ibu Lisa dari CKP juga ikut bergabung pada malam hari ini. Oke, kita coba ambil gambarnya bersama-sama Bapak Ibu. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, saya simpan terlebih dahulu. Saya kembalikan ke slide yang kedua, soalnya ini ada 2 slide. Kita ulangi lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas ketersediaannya untuk mengikuti webinar kita pada hari ini berkaitan dengan budaya positif. Sekali lagi saya ingatkan untuk jangan lupa mengisi link presensi yang ada di dalam kolom chat. Untuk kegiatan webinar pada malam hari ini kami sudahi sampai di sini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atau perkataan yang salah. Kami dari segenap panitia dan juga dari tim KJB Komunitas Jumat Belajar Kombel SMA Muhammadiyah Kota Kediri mengucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk Bapak Ibu Waalaikumsalam. guru SMA Muhammadiyah Kota Kediri, jangan lupa untuk besok masuk untuk melaksanakan proyek yang pertama di semester yang pertama. Ya, Project Oke, Pak. Bapak Ibu. Waalaikumsalam Pak Yu. Selamat duduk Pak Yu. Makasih Bu. Gimana kabarnya hari ini Pak Yu? Baik Bu. Baik. Pak Yu tahu nggak kenapa kok dipanggil sama Bu Lisa? Karena kejadiannya kemarin. Iya, kamu kok nggak fokus saat pelajaran ekonomi? Iya Bu, karena mengerjakan matematika. Oh gitu. Oh, nggak apa-apa sih ya berbuat salah itu. Tapi kan apa ya harus tahu tempat seperti itu. Bu Lisa tapi salut sama kamu karena kamu sudah menyadari kesalahanmu. Yuk, mari kita cari solusi bersama ya. Iya Bu. Coba kamu ceritakan kepada Bu Lisa kenapa kok kamu mengerjakan matematika saat pelajaran ekonomi. Karena saya belum mengerjakan matematika dan harus dikumpulkan hari itu. Harus dikumpulkan hari itu. Iya Bu. Menurutmu tindakan seperti itu bagaimana Wahyu? Saya salah Bu, saya mohon maaf. Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kita buat dulu? Masih Bu. Kira-kira apa yang belum kamu tunjukkan hari ini? Disiplin diri Bu. Iya, kamu belum disiplin ya karena memakai jam ekonomi untuk mengerjakan matematika. Terus kemudian solusinya ke depannya kamu bagaimana? Saya tidak akan mengulangi lagi dan saya akan fokus pada saat pelajaran apapun, bukan hanya pelajaran ekonomi saja. Beneran lah ya, bukan hanya pelajaran ekonomi saja lah ya. Pelajaran apapun kamu harus fokus seperti itu ya. Oke, Waduh. Bu Lisa sangat bangga sekali dengan kamu. Semoga nanti kedepannya kamu tidak seperti itu lagi ya. Ya Bu, saya akan lebih bertanggung jawab dan menghargai orang lain, terutama guru, dan terima kasih perhatiannya. Iya, sama-sama. Saya yakin Bapak Ibu guru yang lain juga akan bangga sama kamu. Iya Bu, amin. Semoga kamu nantinya bisa lebih baik lagi dan menjadi orang yang sukses ya Mas. Amin Bu. Udah Bu, makasih Bu. Iya. Ke atas dulu ya Bu ya. Oh iya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Yu. Bu, ini Bu, bunga dari saya Bu, hasil dari Ya pulang Bu. Allah, kok bisa? Ya, Bagus Bu. sekali Wahyu. Kok ini yang buat siapa? Saya sendiri Bu. Saya sendiri. Dari apa nih? Dari plastik, kawat, sama ini Bu. Kok punya ide seperti ini kamu? Iya Bu. Punya. Keterampilan ya? Iya, Bu. Makasih ya Wahyu, ini Iya, bagus Bu. sekali. Nanti Makasih, akan Bu. saya taruh meja saya sini ya, Iya, Bu. biar ingat sama kamu terus. Iya, Bu. Dan kamu nanti juga akan ingat bahwa telah berubah menjadi lebih baik. Iya Bu, amin Bu. Terima kasih Ya ya udah, Wahyu Bu, ya. makasih ya, Bu, Ya, ya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa. Waalaikumsalam. Silakan duduk Dodi. Terima kasih Bu Lisa. Gimana kabarnya hari ini Dodi? Alhamdulillah baik Bu. Dodi tahu kenapa Bu Lisa panggil hari ini? Pasti karena gara-gara saya gak masuk setiap hari Bu. Iya, kamu saya panggil karena kamu sering tidak masuk. Lah, padahal kamu kan sudah janji sama Bu Lisa waktu pindah kelas dulu, katanya kamu mau rajin sekolah. Ya Bu, saya minta maaf. Saya minggu kemarin itu sakit Bu. Oh, iya. Kalau pas kamu sakit itu kan sudah diizinkan sama ibumu. Lah, hari Selasa kamu tidak masuk lagi. Saya mohon maaf Bu, karena saya tidak masuk itu ada acara sama teman-teman muncak ke gunung Bu. Waduh, kok bisa? Kan harinya waktu masuk sekolah, Dodi. Ya Bu Lisa, saya tahu itu salah, saya minta maaf. Oh, ya, nggak apa-apa. Memang tidak ada murid yang sempurna itu. Tapi Bu Lisa hargai, kamu sudah menyadari kesalahanmu, kamu juga sudah minta maaf. Terus coba sekarang kamu ceritakan ke Bu Lisa, kenapa kamu kok masih sering nggak masuk? Jadi gini Bu, saya kan kerja pulangnya jam 12 malam, lalu bermain HP sampai larut malam Bu. Jadi paginya itu saya bangun itu
capek banget Bu. ngantuk Iya, gitu. iya. Oh iya. Menurut kamu seperti itu bener apa salah, Dik? Salah Bu. Iya, salah. Terus yang waktu hari Selasa kamu muncak sama temen-temen itu terus gimana? Itu kan saya udah rencanain jauh-jauh hari toh Bu sama teman-teman. Kalau mau dibatalkan itu ya Gak gimana? enak gitu. Ya, Iya. Harusnya kan kamu bisa pakai jam yang bukan waktu sekolah gitu kan. iya Bu. Terus rencana kamu untuk memperbaiki kesalahanmu ini bagaimana? Rencananya kamu? Saya akan berhenti kerja malam Bu. Loh, nggak apa-apa kerja berhenti. Gak apa-apa biar saya nanti bisa bangun pagi dan rajin masuk sekolah Bu. Wah, bagus Dik. Saya hargai itu. Beneran ya nanti masuk terus. Iya Bu. Terus nanti untuk jalan-jalan sama temen gimana itu terus? Nanti saya bisa ambil waktu cuti sekolah aja Bu. Oh gitu. Bagus sekali Dodi. Saya apresiasi buat niat kamu ya untuk berubah lebih baik. Jadi nanti setelah ini kamu akan berhenti kerja begitu. Ya, Bu. Sangunya nanti berkurang enggak apa-apa, pendapatannya berkurang. Itu nanti saya bisa ambil kerjanya di waktu yang libur sekolah aja Bu. Oh, berarti nanti kerjanya diganti Sabtu sama Minggu gitu. Terus untuk jalan-jalannya Pas cuti sekolah sama cuti kerja iya. gitu aja. Ya, bagus sekali. Saya hargai. Saya yakin Bapak Ibu guru dan kedua orang tuamu juga bangga sama keputusanmu hari ini. Semoga kamu nanti bisa konsisten ya. Iya Bu. Saya doakan semoga kamu bisa disiplin ke depannya dan saya doakan kamu jadi orang yang sukses. Amin. Terima kasih Bu Lisa. Iya, sama-sama. Saya pamit dulu ya. Iya, makasih ya, Assalamualaikum, Bu, Dik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Udah nggak ngantuk habis istirahat? Sudah sarapan semua? Alhamdulillah. Untuk EDS hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Ada yang tahu? Yakin. Yakin itu apa, Pak? Percaya untuk hal percaya untuk hal yang baik atau positif. Oke. Jadi begini, di sekolah atau di kelas kita itu harus dipraktekkan atau diterapkan budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya yang baik-baik saja. Salah satunya yaitu keyakinan kelas. Jadi dengan adanya budaya positif nanti kalian di sekolah itu merasa nyaman. Pelajarannya juga merasa enjoy seperti itu. Terus ini tujuannya kita membuat keyakinan kelas itu untuk apa? Yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman. Tadi sudah disebutkan Bu Lisa. Apalagi Wahyu? Yang nomor 2? Meningkatkan kedisiplinan dan keteraturan. Meningkatkan kedisiplinan di kelas. Jadi begini, dengan adanya budaya positif, nanti kalau sudah dilaksanakan maka akan menanamkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu seperti apa? Kalian itu akan sekolah itu atas motivasinya sendiri, begitu Wawan? Iya. Jadi tidak karena dorongan orang tua ketika sekolah itu aku dipaksa-paksa sama bapak sama ibu disuruh sekolah, enggak, tapi karena motivasi dalam diri kalian. Jadi menjadi lebih baik atas dasar dorongan diri sendiri seperti itu. Oke, keyakinan kelas, nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi keyakinan kelas ini nanti kita sepakati bersama, kita buat bersama, dibuat bersama, dilaksanakan bersama, kemudian nanti ditinjau ulang bersama. Kita akan praktek ya untuk membuat keyakinan kelas. Yang ini Bu Lisa bagikan sticky note-nya, nanti kalian
silakan dibuat keyakinan kelas menurut kalian. Yang lainnya yang sudah selesai boleh ditempel di depan di yang hitam itu loh, di styrofoam. Yo, dong. Yo. Terima kasih kalian telah memberikan ide atau gagasan kalian tentang keyakinan kelas menurut kalian. Oke, ini coba saya bacakan. Membayar kas tepat waktu. Berani bersama melawan hal yang salah. Oke. Dari ini ada lagi, saya yakin saya bakal berubah dan datang tepat waktu. Oke, ini tadi kan dari ide-ide yang kalian buat ini tadi ada beberapa yang sama. Nah, sekarang kita akan menyederhanakan atau yang sama kita pilah-pilah. Jadi yang sama nanti diambil salah satu seperti itu. Kemudian kita kelompokkan dalam kalimat positif dan kalimat negatif. Maksudnya bagaimana? Kalimat positif itu yang mengandung kata-kata positif, kalimat negatif itu yang ada kata tidaknya atau larangan, itu berarti kalimat negatif. Oke. Nanti di sini yang kalimat positif. Oke. Coba ini salah satunya. Berperilaku sopan dan santun menghargai orang lain, termasuk positif apa negatif? Positif. Oke, positif. Ini saya ambil. Kemudian membayar kas tepat waktu. Positif. Kemudian datang tepat waktu. Positif. Mendengarkan saat guru menerangkan. Positif. Tidak terlambat datang ke sekolah. Negatif. Tidak ke kantin saat jam pelajaran. Negatifnya dapat 2. Jadi kita simpulkan diambil ini tadi kan ada yang double-double. Nanti kita ambil salah satunya saja. Di sini. Terus ternyata hal yang positif. Kata positif. Menarik peraturan sekolah. Jaga kebersihan tadi ada apa belum? Belum. Anak-anak, setelah kita memilah-milah tadi kalimat positif dan kalimat negatif, dan ini sudah kita sederhanakan, sudah tidak ada double-double lagi ya, dari pendapat kalian sudah disederhanakan. Kemudian setelah ini akan kita buat keyakinan kelas 12.2 berdasarkan hasil ini tadi penyederhanaan.
pertama, disiplin. Oke, keyakinan kelasnya kita yaitu yang pertama adalah disiplin. Tadi sepertinya ada yang ngaji. Ngaji itu masuk kategori apa? Positif. Berarti nanti pertama yang berakhlak Islami dulu gitu ya. Berakhlak Islami. Contohnya tadi apa? Mengaji. Mengaji. Di sini yang mencerminkan yaitu satu, mengaji bersama. Yang kedua apa kira-kira yang masuk di sini? Berkata positif. Iya nggak sih? Berdoa kepada Iya. Secara adil. Terus kemudian yang keempat, ketika apa? Iya, menciptakan, saling menyayangi gitu ya. Anjay. Menyayangi dan mengingatkan. Siapa saya rasa? Oke. Jadi kita telah membuat keyakinan kelasnya kita ya, dan apa saja yang mencerminkan keyakinan kelas kita. Sekarang kira-kira apa yang tidak mencerminkan? Berarti yang tidak boleh dilakukan. tidak sholat, Sesuai ini, berarti nomor 1 tidak mengaji. Kemudian tidak berdoa. Bolos sholat. tidak sholat, Tidak sholat berjamaah. Tidak sholat. Kemudian yang nomor 4, menjahati teman, gimana? tidak menyayangi teman, Tidak menganiaya, menyayangi teman. Apa contohnya? menganiaya, Bu. Menganiaya. Kita simpulkan bahwa keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama yaitu yang pertama berakhlak Islami. Jadi di kelas ini harus berakhlak Islami, yaitu contohnya mengaji, berdoa sebelum pelajaran, mengikuti jamaah, sholat duha dan sholat zuhur, dan di rumah tetap sholat 5 waktu secara tertib. Kemudian yang kedua disiplin, yaitu datang tepat waktu, membayar kas kelas, menaati peraturan sekolah, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian merawat lingkungan, yaitu menjaga kebersihan kelas. Kalau kelasnya bersih kan berarti nyaman. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket kelas. Yang keempat yaitu toleransi, mengedepankan sikap saling menghargai baik itu kepada teman maupun kepada guru. Oke, apakah kalian setuju dengan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama tadi? Setuju. Apakah siap untuk melaksanakan? Siap. Oke, good. Kira-kira menurut kalian yang melaksanakan ini, yang wajib melaksanakan siapa? Iya. Nah, Bu Lisa juga apa enggak? Iya. Jadi sama-sama Bu Lisa juga harus berakhlak Islami, juga harus disiplin ketika mengajar, tidak boleh datang terlambat. Kemudian harus merawat lingkungan juga, toleransi juga. Nanti kita sama-sama mengevaluasi dan kita lihat apakah ini sudah kita laksanakan bersama atau belum. Oke, terima kasih atas partisipasi dan kerjasama kalian untuk membuat keyakinan kelasnya kita. Semoga kedepannya kelas kita menjadi lebih baik lagi. Jadi modal kalian untuk menuju masa depan yang cemerlang. Bisa meniti mencapai cita-citanya. Amin. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Kelas
bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lovi Amalia. Saya sangat senang sekali karena kemarin Bu Muklisya atau Bu Lisya sharing tentang segitiga restitusi yang kemudian membuat cara pandang dan cara bagaimana kami menghadapi masalah, terutama saya, sedikit berbeda dan lebih istimewa karena di situ kami akhirnya menemukan bagaimana agar anak-anak bisa membuat keyakinan kelas, yang dimana mereka diajak untuk melihat kepada diri mereka sendiri, kemudian mereka mencoba untuk mensadari apa yang sudah mereka lakukan, kemudian mereka mencoba mencari solusinya, dan kemudian kita sama-sama sepakat untuk memperbaiki dari anak-anak, itu juga dengan saya. Jadi menurut saya akhirnya hasilnya lebih maksimal dan anak-anak memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk itu semua. Jadi saya merasa sangat bermanfaat sekali ketika Bu Lisya atau Bu Muklisya sudah menyampaikan tentang segitiga restitusi yang insya Allah akan terus saya terapkan, karena nantinya saya yakin kami akan memperbaiki hubungan dan kemudian kami akan mendapatkan solusi yang lebih maksimal agar pembelajaran dan juga hasilnya lebih maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhara Kafkara Rozik dari kelas 12 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tanggapan mengenai keyakinan kelas yang telah diterapkan di dalam kelas saya bersama Ibu Muklisya. Menurut saya, penerapan keyakinan kelas yang telah diterapkan di dalam kelas saya dapat meningkatkan kedisiplinan diri saya lebih baik lagi. Tentunya, kedisiplinan itu muncul karena adanya kesadaran dalam diri saya. Dan kedisiplinan ini muncul karena saya yakin bahwa ada nilai kebaikan yang akan berguna bagi kehidupan saya ke depannya. Kemudian, dengan adanya keyakinan kelas yang telah diterapkan di dalam kelas saya, membawa perubahan di mana kelas saya menjadi terasa lebih nyaman, lebih kondusif, lebih tertib, tentunya lebih disiplin. Demikian testimoni yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu Muklisya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Udah nggak ngantuk? Habis istirahat? Sudah sarapan semua? Alhamdulillah. Untuk EDS hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Ada yang tahu? Yakin. Yakin itu apa, Pak? Percaya. Percaya untuk hal? Percaya untuk? Percaya untuk hal yang baik atau positif. Oke. Jadi begini, di sekolah atau di kelas kita itu harus dipraktekkan atau diterapkan budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya yang baik-baik saja. Salah satunya yaitu keyakinan kelas.
Jadi dengan adanya budaya positif nanti kalian di sekolah itu merasa nyaman. Pelajarannya juga merasa enjoy, seperti itu. Terus ini tujuannya kita membuat keyakinan kelas itu untuk apa? Yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman. Tadi sudah disebutkan Bu Lisa. Apalagi Wahyu? Yang nomor 2? Meningkatkan kedisiplinan dan keteraturan. Meningkatkan kedisiplinan di kelas. Kemudian yang nomor 3, Dania, silakan. Meningkatkan fokus dan konsentrasi siswa. Jadi kalian nanti saat pembelajaran itu bisa fokus seperti itu. Jadi begini, dengan adanya budaya positif, nanti kalau sudah dilaksanakan maka akan menanamkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu seperti apa? Kalian itu akan sekolah itu atas motivasinya sendiri, begitu Wawan? Iya. Jadi tidak karena dorongan orang tua ketika sekolah itu aku dipaksa-paksa sama bapak sama ibu disuruh sekolah, enggak, tapi karena motivasi dalam diri kalian. Jadi menjadi lebih baik atas dasar dorongan diri sendiri, seperti itu. Oke, keyakinan kelas, nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi keyakinan kelas ini nanti kita sepakati bersama, kita buat bersama, dibuat bersama, dilaksanakan bersama, kemudian nanti ditinjau ulang bersama-sama. Oke. Apakah keyakinan kelas itu sama dengan peraturan? Beda. Hampir sama. Bedanya apa Jihan menurut kalian? Jihan. Bedanya apa keyakinan kelas sama peraturan? Kalau peraturan itu yang buat siapa? Sekolah. Iya, kalau peraturan itu yang buat sekolah. Tapi kalau keyakinan? Iya, kita nanti akan buat bersama-sama. Saat membuat keyakinan kelas, kalian harus paham dulu ciri-cirinya seperti apa. Jadi ini, yang pertama yaitu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Nah, kalau peraturan nanti dirincikan, tapi kalau keyakinan kelas enggak. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Universal itu umum, tidak khusus. Dalam kalimat positif. Kalimat positif itu apa ya istilahnya? Aktif gitu. Tidak ada kata jangan atau tidak boleh. Kalau jangan atau tidak boleh itu berarti kalimat negatif. Kemudian keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak. Buatnya sedikit, ringkas, sederhana, tapi mudah dipahami dan bisa diterapkan. Kita akan praktek ya untuk membuat keyakinan kelas. Kalian sudah kelas 12, jadi harus menerapkan budaya positif yang nantinya akan kalian pakai untuk selamanya. Kalian kelas 12 berarti nanti mulai menata masa depan. Setelah kelas 12 mau kemana, kan seperti itu. Nah, untuk kemananya itu kalian harus punya modal. Modalnya apa? Modalnya yang pertama itu mental atau apa ya istilahnya? Jiwa, karakter yang baik dulu. Karakternya harus bagus dulu. Kalau karakternya kalian bagus, misalnya kalian disiplin, sudah ibadahnya rajin, kemudian bertanggung jawab. Nanti kalau misalnya kalian terjun di masyarakat itu kalian akan menjadi orang yang benar-benar sudah berkarakter, sudah siap. Oke? Oke, yuk. Sekarang kita mulai. Duduknya dulu. Oh, yang pink. Oh, yang pink. Ya elah, ada ini waduh. Oh, yang orange. Yang ini Bu Lisa bagikan sticky note-nya, nanti kalian silakan dibuat keyakinan kelas menurut kalian. Yang lainnya yang sudah selesai boleh ditempel di depan. Di yang hitam itu loh, di styrofoam. Jangan sampai
Yo dong. Yo. Terima kasih kalian telah memberikan ide atau gagasan kalian tentang keyakinan kelas menurut kalian. Oke, ini coba saya bacakan. Membayar kas tepat waktu. Berani bersama melawan hal yang salah. Oke. Dari ini ada lagi, saya yakin saya bakal berubah dan datang tepat waktu. Berperilaku sopan santun dan saling menghargai. Disiplin dan tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Melakukan tugas tepat waktu, tidak ke kantin saat jam kos. Kemudian berani bertanya, tidak sekolah terlambat, menjaga kebersihan. Apa ini? Terlambat lebih dari 3 kali, hukuman lebih berat, tidak memandang perempuan maupun laki-laki. Oke, terima kasih. Oke, ini tadi kan dari ide-ide yang kalian buat ini tadi ada beberapa yang sama. Nah, sekarang kita akan menyederhanakan atau yang sama kita pilah-pilah. Jadi yang sama nanti diambil salah satu seperti itu. Kemudian kita kelompokkan dalam kalimat positif dan kalimat negatif. Maksudnya bagaimana? Kalimat positif itu yang mengandung kata-kata positif, kalimat negatif itu yang ada kata tidaknya atau larangan, itu berarti kalimat negatif. Oke. Nanti di sini yang kalimat positif. Oke. Coba ini salah satunya. Berperilaku sopan dan santun menghargai orang lain, termasuk positif apa negatif? Positif. Oke, positif. Ini saya ambil. Kemudian membayar kas tepat waktu. Positif. Kemudian datang tepat waktu. Positif. Mendengarkan saat guru menerangkan. Positif. Ini nanti diambil yang mendengarkan ya. Kemudian saya yakin saya bakal berubah dan datang tepat waktu. Positif. Positif ya, datang tepat waktu. Kemudian melakukan ngaji bersama. Positif. Oh ini tidak terlambat datang ke sekolah. Negatif. Tidak ke kantin saat jam pelajaran. Negatifnya dapat 2. Kemudian ini disiplin, datang tepat waktu, mengedepankan sikap menghargai. Oh ini nanti yang diambil yang menghargai karena yang disiplin sudah sama. Kemudian saat gurunya menerangkan seharusnya didengarkan. Positif. Apa? Terlambat lebih dari 3 kali, hukuman lebih berat, tidak memandang perempuan laki-laki. Negatif karena ada hukumannya. Jagalah kebersihan. Positif. Oke. Kemudian berani bertanya. Positif ya.
tidak terlambat sekolah. Negatif. Ya, oke. Sudah, semua ini sudah boleh saya tempelkan. Bantuannya satu siswa untuk maju. Lalu saya baca yang ini, nanti kalau saya tulis siapa? Jadi kita simpulkan diambil ini tadi kan ada yang double-double. Nanti kita ambil salah satunya saja. Terus ternyata hal yang positif. Kata positif. Menaati peraturan sekolah. Nah, jaga kebersihan tadi ada apa belum? Belum. Saya yakin saya datang tepat waktu sudah, jadi tidak ditulis lagi ya. Mendengarkan saat belum menerapkan. Mendengarkan sangat tidak sekolah terlambat itu masuk keyakinan apa enggak? Kalau tidak sekolah terlambat itu berarti sama dengan datang tepat waktu, berarti nggak bisa ditulis. Kemudian terlambat lebih dari 3 kali, cuma lebih berat tidak memandang telepon maupun layar. Berarti terlambat 3 kali itu berarti sudah masuk di datang sekolah tepat waktu. Kemudian berani bersama melawan hal yang salah. Berani bersama itu apa ya istilahnya? Berani bertanya. Bagaimana? Berani bertanya. Oh, berani bertanya. Bertanya atau mengeluarkan pendapat gitu ya? Berjiwa militaris dan kritis. Berpikir kritis. Oke, sudah selesai ya. Anak-anak, setelah kita memilah-milah tadi kalimat positif dan kalimat negatif, dan ini sudah kita sederhanakan, sudah tidak ada double-double lagi ya, dari pendapat kalian sudah disederhanakan. Kemudian setelah ini akan kita buat keyakinan kelas 12.2 berdasarkan hasil ini tadi penyederhanaan.
Oke, keyakinan kelasnya kita yaitu yang pertama adalah disiplin. Tadi sepertinya ada yang ngaji. Ngaji itu masuk kategori apa? Positif. Berarti nanti pertama yang berakhlak Islami dulu gitu ya. Berakhlak Islami. Contohnya tadi apa? Mengaji. Mengaji. Di sini yang mencerminkan yaitu satu, mengaji bersama. Yang kedua apa kira-kira yang masuk di sini? Berkata positif. Iya nggak sih? Berdoa kepada Iya. Sholat duha ya. Bayar ya. Sholat duha dan oke, kemudian ada disiplin. Yang kedua yaitu keyakinan kelasnya kita adalah disiplin. Yang mencakup disiplin apa saja di situ kira-kira? datang tepat Datang waktu, tepat waktu, apalagi menaati peraturan sekolah. memakai atribut lengkap. Membayarkan kelas, ya, tepat waktu. Tepat waktu. Hidup di kelas. Menaati peraturan. Kemudian yang keempat Menjaga kebersihan. Oke, kemudian selanjutnya apa tadi? Menjaga kebersihan itu termasuk apa? Keyakinan kelasnya kita berarti apa kalau menjaga kebersihan? Disiplin. Unsurnya apa kalau? Rajin, peduli lingkungan mungkin? Atau merawat lingkungan? Oke, merawat lingkungan. Merawat lingkungan, satu. Apa tadi? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang tempat sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi di situ tadi yang muncul apa? Yang berkaitan dengan lingkungan? Rajin tiket. Iya, bukan rajin tiket apa ya istilahnya? Melaksanakan tiketnya. Melaksanakan tiket kelas sesuai jadwal. Oke, ada lagi mungkin yang peduli lingkungan, merawat lingkungan, kira-kira apa lagi? Sudah cukup ya. Kemudian yang belum masuk apa kira-kira yang belum masuk di sini? Berani bertanya, terus kemudian ada lagi mengedepankan saling menghargai. Itu berarti keyakinan kelasnya apa? Apa? Oh ya, toleransi. Jadi di kelas kita nanti harus toleransi. Toleransi itu satu apa tadi? Mengedepankan menghargai.
Kemudian apa lagi? Saat guru menjelaskan mungkin menghargai. Mendengarkan pada saat guru. Bagaimana kan? Kalau dilarang berarti kalimatnya sudah negatif tadi. Berarti apa? Tidak boleh. Ayo, tidak boleh. Ada. Berarti ada. Stop bullying. Bagaimana kalau memperlakukan teman dengan baik? Secara adil atau berapa ya istilahnya? Berteman dengan siapa saja? Iya. Melakukan teman secara adil. Terus kemudian yang keempat, ketika apa? Iya, mencinta, saling menyayangi gitu ya. Anjay. Menyayangi dan mengingatkan. Berapa saya rasa? Oke. Jadi kita telah membuat keyakinan kelasnya kita ya, dan apa saja yang mencerminkan keyakinan kelas kita. Sekarang kira-kira apa yang tidak mencerminkan? Berarti yang tidak boleh dilakukan. Tidak sholat. Sesuai ini, berarti nomor 1 tidak mengaji. Tidak mengaji. Kemudian tidak berdoa. Bolos sholat. Tidak sholat. Tidak sholat. Bolos sholat. Bolos. Tidak sholat berjamaah. Sholat dhewe enggak boleh. Tidak sholat. Tidak sholat duha dan zuhur. Kemudian apa? Datang ke sekolah, datang terlambat ke sekolah. Berbicara kotor. Membayar kas. Pas kelas tidak mengerjakan tugas di waktu reuni. Tidak mengerjakan Tidak menjaga kebersihan berarti tidak nomor 3. Bicara sendiri, apalagi Jawab. Kemudian yang nomor 4, menjahati teman. gimana? Tidak menyayangi teman. Tidak Menganiaya. menyayangi teman, apa contohnya? Menganiaya. Menganiaya. Kita simpulkan bahwa keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama yaitu yang pertama berakhlak islami. Jadi di kelas ini harus berakhlak islami, yaitu contohnya mengaji, berdoa sebelum pelajaran, mengikuti jamaah sholat duha dan sholat zuhur, dan di rumah tetap sholat 5 waktu secara tertib. Kemudian yang kedua disiplin, yaitu datang tepat waktu, membayar kas kelas, menaati peraturan sekolah, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian merawat lingkungan, yaitu menjaga kebersihan kelas. Kalau kelasnya bersih kan berarti nyaman. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket kelas. Yang keempat yaitu toleransi, mengedepankan sikap saling menghargai baik itu kepada teman maupun kepada guru. Kemudian mendengarkan pada saat guru menjelaskan, memperlakukan teman secara adil, saling menyayangi dan mengingatkan apabila ada yang berbuat salah, tapi dengan cara yang baik, yang positif. Oke. Apakah kalian siap
dan setuju dengan kesepakatan keyakinan kelas kita? Oke, apakah kalian setuju dengan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama tadi? Setuju. Apakah siap untuk melaksanakan? Siap. Oke, good. Kira-kira menurut kalian yang melaksanakan ini, yang wajib melaksanakan siapa? Bu Lisa juga apa enggak? Jadi sama-sama Bu Lisa juga harus berakhlak Islami, juga harus disiplin ketika mengajar, tidak boleh datang terlambat. Kemudian harus merawat lingkungan juga, toleransi juga. Nanti kita sama-sama mengevaluasi dan kita lihat apakah ini sudah kita laksanakan bersama atau belum. Oke, terima kasih atas partisipasi dan kerjasama kalian untuk membuat keyakinan kelasnya kita. Semoga kedepannya kelas kita menjadi lebih baik lagi. Jadi modal kalian untuk menuju masa depan yang cemerlang. Bismillahirrahmanirrahim. Kami siswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lofi Amalia. Saya sangat senang sekali karena kemarin Bu Muklisya atau Bu Lisya sharing tentang segitiga restitusi yang kemudian membuat cara pandang dan cara bagaimana kami menghadapi masalah, terutama saya, sedikit berbeda dan lebih istimewa karena di situ kami akhirnya menemukan bagaimana agar anak-anak bisa membuat keyakinan kelasnya, di mana mereka diajak untuk melihat kepada diri mereka sendiri, kemudian mereka mencoba untuk mensadari apa yang sudah mereka lakukan, kemudian mereka mencoba mencari solusinya, dan kemudian kita sama-sama sepakat untuk memperbaiki dari anak-anak, itu juga dengan saya. Jadi menurut saya akhirnya hasilnya lebih maksimal dan anak-anak memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk itu semua. Jadi saya merasa sangat bermanfaat sekali ketika Bu Lisya atau Bu Muklisya sudah menyampaikan tentang segitiga restitusi yang insya Allah akan terus saya terapkan, karena nantinya saya yakin kami akan memperbaiki hubungan dan kemudian kami akan mendapatkan solusi yang lebih maksimal agar pembelajaran dan juga hasilnya lebih maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara Kafkara Rozik dari kelas 12 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tanggapan mengenai keyakinan kelas yang telah diterapkan di dalam kelas saya bersama Ibu Muklisya. Menurut saya, penerapan keyakinan kelas yang telah diterapkan di dalam kelas saya dapat meningkatkan kedisiplinan diri saya lebih baik lagi. Tentunya, kedisiplinan itu muncul karena adanya kesadaran dalam diri saya. Dan kedisiplinan